Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Wardatul Insani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir untuk memenuhi tugas kuliah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penelitian studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian percobaan atau eksperimen, proyek peristiwa atau analisis. Penelitian studi kasus memiliki tujuan secara umum. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk menggambarkan situasi individu, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti, menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu purposing sampling dan snowball sampling. Menurut Saryono 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama, dari desain penelitiannya. Desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Desain penelitian kuantitatif memiliki sifat yang khusus dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak, dan interaksi anak dengan lingkungannya. Kemudian observasi non-partisipan merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah kedudukan sebagai pengamat. Jenis wawancara ada dua, yaitu yang pertama wawancara mendalam dan wawancara terarah. Wawancara mendalam di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya lebih hidup dan bisa dilakukan berkali-kali. Beda dengan wawancara terarah, di mana wawancara terarah ini di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Jenis-jenis angket menurut cara penyampaiannya ada dua, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Angket langsung di sini yaitu informasi tentang dirinya sendiri. Angket tidak langsung yaitu informasi tentang orang lain. Yang keempat yaitu bisa
Yang keempat, pemeriksaan catatan atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu penelitian etnografik. Penelitian etnografik adalah metode kualitatif di mana peneliti mengamati atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Tujuan dari penelitian etnografik ini adalah untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan hukum. Proses dari penelitian etnografi menurut Sapradli, siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Yang pertama, pemilihan proyek etnografi. Yang kedua, pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, perekaman data. Kelima, analisis data. Dan keenam, penulisan laporan. Adapun jenis penelitian etnografi, etnografi realis, studi kasus, etnografi kritis. Kemudian teknik penelitian etnografi yaitu holistik. Holistik artinya peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Mereka harus hidup seperti orang lokal. Simbiotik artinya peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang dan menganalisisnya sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Kemudian kritis artinya peneliti mencoba mengungkap apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terungkapkan dalam budaya dan mencari pada asumsi. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.